Halo, apa kabar? Salam sahabat Simdik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi pengolah kata. Untuk kompetensi dasar yaitu memformat dokumen pengolah kata. Intinya kalian menggunakan sebuah aplikasi untuk membuat sebuah dokumen. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah kalian menyiapkan sistem aplikasi untuk mengolah sebuah kata. Nah, yang kedua, kalian mengoperasikan sistem aplikasi pengolah kata untuk membuat sebuah dokumen atau membuat format file ya untuk mengolah sebuah kata. Apa itu aplikasi pengolah kata? Nah, di era yang modern ini tentunya di dalam mengolah sebuah kata tidak hanya menggunakan kertas saja, akan tetapi juga menggunakan sebuah perangkat digital dengan media komputer dan smartphone. Oleh karena itu, perlu adanya wawasan mengenal hal tersebut guna menunjang kemampuan di dalam mengelola kata dengan sentuhan teknologi. Dan di sini kita akan mempelajari sebuah aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Office Word. Nah, untuk komputer, dan jika kalian menggunakan smartphone ya, menggunakan aplikasi WPS Office. Nah, kalian bisa memilih aplikasi. Nah, jika kalian di komputer secara otomatis sudah ada aplikasi Microsoft Office Word ya. Kalau kalian menggunakan HP ya, biasanya secara otomatis sudah ada WPS Office. Jika tidak ada, silakan bisa mendownload di Play Store, namanya WPS Office. Nah, tentunya sebuah aplikasi itu memiliki penjelasan ya, atau kelebihan atau kemudahan. Nah, yang pertama adalah mengoperasikannya mudah dan sederhana. Yang kedua, dapat menambahkan gambar atau objek lain, nah, entah itu bisa gambar, tabel, atau simbol-simbol ya. Yang ketiga, memanajemen file lebih mudah. Yang keempat, kualitas hasil pencetakan bagus. Yang kelima, tampilan lebih user friendly. Ya, user friendly itu maksudnya lebih mudah untuk digunakan. Untuk yang keenam, membantu kita di dalam membuat sebuah dokumen dengan mudah. Yang pertama, bisa membantu membuat sebuah dokumen lamaran pekerjaan saat kalian ingin kerja. Untuk yang kedua, membantu untuk membuat sebuah dokumen laporan saat bekerja. Dan yang terakhir, membantu untuk membuat desain sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat lembar kerja Microsoft Office Word dan WPS Office. Nah, kalau di Microsoft Word ya, ini toolnya banyak sekali ya. Nah, ada beberapa tool ya. Ada di sini ada bagian Quick Access Toolbar, ribbon itu yang home, berisikan home, insert design, back layout. Nah, kalau yang paling atas ini adalah title atau judul atau nama dokumen yang sedang kalian buat. Nah, di sini ada penggaris ya, di sini ada beberapa grup ribbon ya. Nah, terus untuk di sini ada tanda tanya itu help, bantuan. Nah, terus ada ribbon display ya, ada minimize, ada maximize, dan di sini exclose, maksudnya keluar dari aplikasi. Nah, untuk di samping sini adalah scroll bar. Nah, bisa digunakan untuk menggeser halaman ke atas atau ke bawah. Terus di bawahnya lagi ada plus dan min, itu digunakan untuk memperbesar dan memperkecil halaman ya pada aplikasi Microsoft Office Word. Nah, di sini ada web page layout atau halaman berbentuk website ya. Terus print layout ya. Terus ada read more atau mode untuk dirubah menjadi sebuah buku dokumen yang kita buat. Terus di samping sini ada pack 1 of 1, maksudnya di sini adalah mengenalkan halaman, berapa halaman data yang telah kita buat. Di sini ada word ya, berarti count word ya, untuk menghitung berapa jumlah kata yang kalian gunakan. Nah, di sini ada Indonesia, berarti bahasa yang digunakan. Nah, untuk yang WPS Office ya, di sini kita bisa lihat di sini ada quick access, ada
dan selesai. Ini ada save as ya, simbol save as, terus ada undo redo ya. Ini ada halaman atau lembar kerja. Untuk yang di sini ini adalah ribbon atau beberapa isi ribbon ya. Terus di sini adalah grup ribbon. Nah, sama seperti di komputer yang di Microsoft Word, perbedaannya ini lebih disederhanakan. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasi Microsoft Word pada komputer. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman aplikasi Microsoft Office Word. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa, ini ada ribbon, isinya ada home, insert, design, layout ya. Di dalam setiap ribbon yaitu terdapat grup ribbon atau beberapa tool-tool yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen digital ya. Di sini tadi ada title. Nah, di sini belum saya kasih nama ya. Di sini ada file. Nah, ini ada tadi display, ada minimesh, ada maximesh, ada close. Nah, di minimesh seperti ini. Nah, minimesh terus di maximesh. Nah, ketika kalian membuat sebuah data di aplikasi pengolah kata ya, yang kalian lakukan pertama kali adalah melakukan penyimpanan data terlebih dahulu ya. Nah, kalau di komputer ya, nah, diklik file, ya, terus save as, dan setelah kita menyimpan, terus saya simpan di disk PC, maksudnya adalah komputer saya. Terus kita pilih lokasi. Nah, di sini untuk penyimpanan ada kalau di komputer ada local disk C, D, E. Nah, penyimpanan yang paling aman itu berada di local disk D atau tidak di local disk E. Contoh saya taruh di local disk E, kemudian saya kasih nama cerita fiksi Simdik. Oke, terus kita pilih folder. Sama halnya ketika kalian nanti menggunakan WPS Office, kalian juga pertama kali silahkan menyimpan file tersebut di lokasi yang kalian mudah untuk mencarinya dengan nama yang tentunya mudah untuk diingat sesuai tugas yang diberikan. Saya taruh di local disk E. Simpan. Oke, kalau sudah disimpan ya, kalian aman. Jadi ketika ada perubahan Sangkuriangi ya, kalian tinggal klik file save ya. Loh, kenapa tidak save as? Nah, karena ketika kalian menggunakan save as itu adalah saat kalian baru pertama kali membuat dokumen baru. Kalau kalian klik save ya, itu adalah kalian bisa mengubah data yang sudah jadi ya, diubah katanya, otomatis kalian langsung klik save ya, atau berarti mengubah isi dari data yang sudah jadi. Nah, selanjutnya kita pelajari tool atau fitur yang ada pada aplikasi Microsoft Office Word yang tentunya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada aplikasi WPS Office. Nah, di sini ini namanya adalah font ya, atau jenis font. Nah, contohnya di sini fungsinya adalah mengubah gaya tulisan. Ya, saya di sini memilih tulisannya Calibri. Secara otomatis tulisan yang kalian ketik itu berubah jenis fontnya. Terus di sebelahnya adalah font size, fungsinya untuk ukuran tulisan untuk menjadi lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini ada juga font size ya, untuk memperbesar. Kalau yang di sini untuk memperkecil ya.
Terus untuk yang tulis selanjutnya adalah B. B di sini digunakan untuk mempertebal atau bold ya. Nah, tulisan bold. Nah, atau kalian bisa menggunakan fungsi di keyboard ya, CTRL plus B. Untuk sebelahnya agar tulisan miring ya, namanya adalah italic. Sebelahnya adalah underline. Fungsinya adalah memberi garis bawah pada tulisan. Nah, di sini ada yang namanya strike. Strike stroke ya. Di sini digunakan untuk memberi coretan pada tulisan. Nah, berarti kalau ada simbol yang ada coretan di tengah itu namanya adalah strike stroke ya. Nah, kalau yang subscript ya, sama superscript ya digunakan untuk membuat pangkat bawah dan pangkat atas. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya text effect ya, memberikan efek pinggir atau garis tepi pada huruf. Nah, di sini ada yang namanya juga font color, mengubah warna tulisan. Atau kalau di WPS Office namanya adalah warna teks ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut di sini ya. Di sini ada bullet ya. Kita akan memberi bullet ya. Fungsinya adalah memberikan simbol pada sebuah kalimat ya, atau kata. Nah, simbolnya seperti ini. Pak, apakah bisa diganti yang lain? Bisa. Tinggal dikasih centang. Dari sisi ini sebelahnya ada yang numbering, berarti memberi angka, urutan angka pada kata atau kalimat yang kalian buat. Nah, terus di bawahnya sini adalah berfungsi untuk meratakan ya, mengatur komposisi tulisan yang kalian buat pada aplikasi Microsoft Office Word. Nah, dan simbol ini di aplikasi WPS Office juga ada, yang di sini namanya adalah align left, di sini adalah center, simbolnya seperti ini. Terus sebelahnya ada align right, dan yang di sini adalah justify, maksudnya adalah rata kanan dan kiri. Kita coba untuk menggunakannya. Nah, oke, kita coba untuk di sini ada tulisan Sangkuriangi. Agar tulisan Sangkuriangi berada di kiri ya, berarti saya menggunakan tool atau fitur yaitu align left. Nah, agar Sangkuriangi bisa berada di tengah halaman, saya menggunakan fitur center, atau cara cepatnya pada keyboard CTRL plus E. Nah, selanjutnya untuk agar tulisan ini berada di paling kanan ya, saya menggunakan yang namanya align right. Nah, seperti ini. Oke, saya kembalikan. Nah, untuk yang justify ya, kalau diklik seperti ini belum terlalu kelihatan. Biasanya justify digunakan untuk banyak kata, seperti ada paragraf. Nah, misal ini adalah kita bisa lihat di sini saya menggunakan align left. Nah, ketika saya menggunakan justify ya, atau CTRL plus J pada keyboard, nah tulisannya akan menjadi rata kanan dan kiri ya. Terus untuk fitur yang di sebelahnya ya, nah ini ada yang namanya line and paragraph spasi. Nah, digunakan untuk mengatur jarak antar tulisan ya, paragraf antar paragraf atas dan bawah. Caranya seperti ini, kita blok. Nah, misal tulisan ini kita blok, kita atur jaraknya, kita klik line and paragraph spacing. Nah, jika ada tulisan remove, nah, kita remove dulu, baru kita memberi jarak butuh berapa ya, jaraknya 2
misal 2 cm, 1,5 cm ya. Kalau di sini saya kasih contohnya adalah 3 cm ya. Tapi kalau di WPS Office tentunya ada, namanya adalah multi. Nah, kalian cari di ribbon depan ya. Ada aplikasi WPS Office itu ada yang namanya multi ya, digunakan untuk mengatur spasi. Selanjutnya di sini ada shading ya. Shading digunakan untuk memberi warna ya. Nah, seperti ini, memberi background pada tulisan. Nah, untuk agar warnanya hilang ya, kita blok lagi tulisannya, terus pilih no color. No color maksudnya transparan ya. Nah, tentunya itu adalah modal awal kalian di dalam membuat sebuah dokumen ya, digital yang menggunakan Microsoft Office Word maupun menggunakan WPS Office ya. Nah, untuk awal sekali ya, ketika kalian membuat dokumen ya, kalian harus mengatur komposisi kertas yang ingin kalian gunakan. Akan tapi kalau kalian menggunakan WPS Office, nah kalian sudah secara otomatis menggunakan ukuran kertas, yaitu ukuran A4. Nah, kalau di aplikasi Microsoft Office Word ya, untuk mengatur ukuran kertas, nah kalian bisa menggunakan layout, topik layout. Nah, di sini klik size. Nah, di sini ada pilihan. Kalian ingin menggunakan ukuran kertas yang berapa? Untuk normalnya itu menggunakan ukuran kertas A4 ya. Misal kalian nanti kerja, ternyata disuruh membuat dokumen yang harus dicetak menggunakan kertas legal, berarti format yang kalian pilih atau ukuran kertas yang kalian pilih itu adalah legal. Nah, di sini kan saya kasih contoh 4 ya. Itu. Nah, di sini juga di dalam ribbon layout ada yang namanya kolom. Kolom di sini berfungsi untuk membagi satu halaman ada 2 kolom penulisan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini saya buat tadi saya menggunakan tool kolom. Saya buat 2 kolom. Berarti kondisi satu halaman bisa digunakan untuk 2 halaman penulisan. Ya, seperti ini. Terus saya kembalikan lagi ke 1 kolom kembali. Berarti satu halaman gunakan untuk 1 lembar penulisan. Nah, itu untuk fungsi dari kolom. Nah, di sini ada yang namanya orientasi. Nah, orientasi itu mengubah posisi kertas yang awalnya dari atas ke bawah. Nah, dengan orientasi kita bisa membuat menjadi dari kanan ke kiri, yaitu kalau atas ke bawah itu ukurannya potret, ibarat HP ya. Kalau kondisi saat kalian kirim pesan itu gunakan potret, akan tapi ketika kalian menonton sebuah video, nah kondisi HP kalian nanti kondisinya adalah menggunakan orientasi potret. Nah, di sini di Microsoft Office Word, nah lembar kerja kalian bisa kalian ubah menjadi seperti ini ya. Kondisi landscape ya, melebar dari kiri ke kanan. Oke, terus saya kembalikan lagi orientasinya ke potret. Nah, di sini juga ada margin. Apa itu margin ya? Margin itu adalah kita memberi batasan dari hasil tulisan yang kita buat yang di sini. Nah, ini ada jarak antara garis pinggir kertas dengan tulisan tersebut, itu namanya margin ya. Kita coba untuk mengubah margin. Caranya adalah tetap di ribbon layout, terus klik margin, terus kita setting dengan klik custom margin.
Nah, terus muncul halaman seperti ini ya. Nah, kita rubah untuk misal atas ya, top itu atas, itu jaraknya 1 cm, left view kanan ada 1 cm, bottom buat 1 cm, terus bottom itu bawah untuk right 1 cm itu kanan. Kemudian kita oke. Nah, secara otomatis ya, jarak tulisan yang kalian buat di lembar kerja Microsoft Office Word ya, itu ada berubah. Yang tadi awalnya ada 2,5 cm ya, sekarang berubah jaraknya menjadi 1 cm semua. Nah, itu fungsi dari margin ketika saat kalian pertama kali membuat halaman atau lembar kerja kalian untuk membuat sebuah dokumen ya, yang ingin kalian buat, entah itu untuk melamar pekerjaan, nah, membuat tugas ya, atau membuat desain sederhana. Nah, selanjutnya adalah kita coba ya untuk menggunakan ya ribbon insert. Nah, insert itu maksudnya adalah sisipkan. Nah, kalau kalian menggunakan aplikasi WPS Office, nah, ketika kalian melihat tulisan di ribbon WPS Office ada tulisan sisipkan, itu sama halnya dengan insert, dan fitur yang ada di dalamnya itu tidak jauh berbeda dengan aplikasi di Microsoft Office Word. Nah, di sini picture atau gambar, fungsinya adalah kita bisa menambahkan sebuah gambar ke lembar kerja yang kita buat di Microsoft Office Word. Kita klik picture untuk gambar ya. Nah, terus misal ditambah buku sedikit terbaru. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini terus ya, untuk memperkecil ya, ini ada titik-titik. Nah, kita klik titik-titik tersebut diperkecil. Nah, di sini pasti ada kesulitan. Tuh, Pak, kok susah untuk digeser? Nah, ketika gambar seperti ini yang kalian masukkan susah digeser, silahkan kalian klik gambar tersebut. Ya, klik gambar tersebut, kemudian ya pilih picture tool, nah, format picture tool, diklik, kemudian masuk ya ke grup ribbon, yaitu pilih wrap text ya, terus pilih in front of text. Kenapa Pak in front of text? Agar apa? Gambar yang kalian masukkan tadi atau tambahkan, nah, biar posisinya berada di depan tulisan agar tidak mengganggu tulisan yang kalian sudah buat, dan gambar tersebut juga bisa dengan mudah untuk digeser. Diklik, nah, terus gambarnya bisa dengan mudah digeser dan diatur ukurannya. Oke, ini untuk menambah sebuah gambar. Misal gambarnya saya tarik ke atas, nah, jadi aman. Oke, ditambah untuk menduplikat atau menyalin gambar tersebut, sudah sekali. Misal ini saya klik gambar tersebut, saya klik kanan ya, terus saya copy atau nama lainnya adalah salin, terus ya saya klik kanan lagi, yaitu paste. Paste, otomatis gambarnya terduplikat. Kalau kalian menggunakan WPS Office, mudah sekali ingin menduplikat, yaitu dengan cara tahan gambar yang kalian masukkan atau sisipkan, kemudian ada di bagian atas muncul tulisan duplikat. Oke, mudah ya untuk menambah gambar. Nah, selanjutnya kita gunakan fitur lain dari ribbon insert. Nah,
Selanjutnya kita coba di sini menggunakan shape. Kita menambahkan sebuah bentuk ya. Di sini kita klik shape. Nah, disediakan beberapa bentuk, misal buat bentuk bintang. Nah, bintang saya taruh di sini. Oke, sudah jadilah sebuah bintang. Akan tapi simbol ini bisa kita edit atau kita rubah warnanya. Caranya mudah sekali dengan klik simbol tersebut. Nah, terus masuk ke atas, klik format drawing tool ya. Berarti untuk mengubah simbol di sini yang kita sudah tambahkan. Klik terus, nah, kita rubah warna di shape fill atau warna bentuk. Saya rubah menjadi kuning. Untuk garis tepi gambar atau shape outline itu saya rubah menjadi merah. Nah, seperti ini. Nah, mudah sekali. Nah, selanjutnya ya, itu tadi kan cara menambahkan sebuah shape atau bentuk, dan kita juga memberikan warna dan memberi warna garis tepi pada simbol tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan keyboard insert atau kita keyboard menambah data. Nah, selanjutnya kita menggunakan fitur yang tabel. Berarti kita nanti ya ada beberapa tugas yang berkaitan dengan kita membuat dokumen yang ada tabelnya. Nah, kita bisa klik insert atau misal namanya lainnya adalah sisipkan. Kalau di WPS Office juga namanya sisipkan, terus cari yang namanya table. Itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ada tabel. Kita klik ya. Terus kita pilih ya, nah, berapa sih garis kali kolomnya ya, contohnya seperti ini. Oke, nah, contohnya seperti ini. Kalau yang ke bawah itu adalah kolom, kalau yang ke samping itu adalah baris ya. Kita masuk kembali ya. Di sini ya, berarti kita butuh berapa kolom ya, dikali berapa baris. Nah, dan satu kotak ini itu namanya adalah sel ya. Misal kita butuh cuma 3 kali 3, berarti barisnya 3, kolomnya 3. Oke, kita tambahkan. Nah, terus di sini ya kita kasih keterangan, misal ada nomor, nama, absen. Nah, untuk mengubah tulisan ini biar di tengah ya, tentunya kalian menggunakan tool atau fitur yang ada pada ribbon home. Nah, tengah ya, diklik home, atau kalau di WPS Office di ribbon depan namanya, terus kalian cari simbol center ya, ini center atau CTRL+E. Secara otomatis tulisan yang ada pada sel tersebut posisinya berada di tengah atau rata tengah. Nah, untuk yang lain mudah sekali, kita blok semua, terus pilih fitur center atau CTRL+E. Bapak kalau ingin tak rubah di pinggir, di kiri ya, menggunakan fitur align left, berarti rata kiri. Bapak mau tak rubah kanan yang nama ya, kalian menggunakan rata kanan ya, atau align right, diklik.
atau cara cepatnya kalau kalian menggunakan komputer yaitu CTRL plus R. Nah, seperti ini. Oke, saya kembalikan. Nah, terus saya tekan CTRL E itu kembali ke posisi rata tengah. Nah, oke, itu tadi adalah cara membuat sebuah tabel. Nah, untuk yang kalian menggunakan WPS Office, mudah sekali kalian bisa nyoba untuk klik sisipkan ya, atau klik insert pada tool di WPS Office ya, kemudian pilih yang namanya tabel. Nah, jika kalian ingin menambahkan halaman kedua, nah di sini kan baru satu halaman. Cara mudah sekali, kalian juga bisa menambahkan halaman kedua yaitu klik insert terus klik blank page atau halaman kosong. Saya klik, secara otomatis ada dua halaman. Nah, di bawah sini ada keterangan juga back one of two, berarti saya sedang mengedit di halaman 1 dari 2 halaman dan saya menggunakan 27 kata. Nah, selanjutnya ya, karena kita sudah menggunakan beberapa fitur di ribbon insert, yaitu kita nambah gambar, membuat simbol, dan membuat tabel ya. Selanjutnya adalah kita membuat header dan footer. Nah, caranya mudah sekali ya. Kita klik insert. Nah, terus di sini ada yang namanya header footer. Tuh, apa itu header footer? Nah, header footer adalah catatan, ibarat catatan kaki dan catatan kepala. Berarti seperti buku ya, kalau kalian pernah membaca buku. Nah, pasti di atas, nah di setiap halaman ya, di atas halaman tersebut pasti ada tulisan yang sama di setiap halamannya. Nah, fungsinya itu ya, itu header footer itu sama. Kalau header itu berarti tulisan yang sama akan muncul di setiap halaman. Bagian atas itu menggunakan header, kalau yang bawah menggunakan footer. Contohnya seperti ini, kita menggunakan header, klik header ya, ingat letaknya di sisip ya, sisipkan atau insert header. Sini saya pilih ya yang blank, terus saya kasihkan sisipkan bisa. Headernya Pak warnanya abu-abu yang bawah ya, silahkan kalian bisa klik ya tulisan yang di bawah header untuk menghilangkan header. Nah, ketika kalian membuat satu header di sini, otomatis di halaman berikutnya ada tulisan yang sama secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk footernya, caranya sama, berada di sisipkan, klik footer, catatan kaki, terus saya pilih yang blank, saya ketik SMK prestasi atau juara. Secara otomatis di halaman berikutnya juga ada SMK juara. Nah, untuk membuat sebuah header dan footer ya itu sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah page number. Berarti kita memberikan sebuah urutan halaman pada data yang kalian buat ya. Caranya mudah sekali, klik sisipkan atau insert, terus pilih page number. Nah, terus pilih posisinya, top berarti ada di halaman paling atas, bottom berarti berada di
bawah halaman. Back margin ya, berarti disesuaikan dengan margin ya, disesuaikan dengan margin. Ada garis tepi antara garis tepi dengan tulisan. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang bottom, terus saya menggunakan stand ya, untuk angkanya berada di tengah halaman. Nah, akhirnya seperti ini, ada angka 1, halaman 2 ya, berarti ada fact number atau memberikan halaman pada dokumen yang dibuat. Oke, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Office Word, dan tentunya beberapa fitur atau tool yang saya jelaskan tadi itu ada pada WPS Office dan fungsinya sama beserta cara kerjanya. Nah, sebelum saya tutup materi kali ini ya. Nah, ketika tadi kalian sudah ngedit lama atau mengubah beberapa data lama ya, jangan lupa untuk disimpan ulang. Caranya adalah klik file, terus klik save. Ya, diklik save. Nah, kenapa tidak save as? Kalau save as adalah kalian menyimpan dokumen baru. Tapi kalau kalian klik save adalah kalian menggunakan untuk menyimpan data lama yang diubah. Klik save. Oke, data berarti sudah tersimpan ya, dengan nama cerita fiksi Dimdik sesuai judul pertama yang dibuat. Oke, terima kasih sudah mengikuti. See you next time.